Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Jakarta. Hari ini adalah tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul setengah 1 siang hari teman-teman. Saya berada di Jalan Baru Ancol Selatan. Nah, berada sejajar dengan Ram Barat dan mengarah ke JIS teman-teman ya. Saya baru turun dari JIS 3, rute Harmoni JIS teman-teman. Nah, ini di Jalan Baru Ancol Selatan. Penampakan jalannya sudah ditingkatkan levelnya dan diperlebar, namun jalur pedestriannya praktis tidak bisa dipakai teman-teman ya. Belum ada perbaikan ataupun lanjutan dari proyek peningkatan level jalannya teman-teman. Yang saya ketahui sih kalau rencananya adalah 2023 untuk revitalisasi jalur pedestrian di sekitar JIS. Namun sampai hari ini kita sudah mau memasuki awal Agustus, berada di posisi akhir Juli, belum ada pekerjaan yang terlihat di sekitar JIS terkait dengan jalur pedestrian teman-teman. Nah, beberapa waktu lalu terjadi polemik yang cukup ngehit teman-teman terkait JIS diajukan untuk salah satu venue penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia, dan sempat ditinjau oleh Ketum PSSI, Menteri PUPR, Menpora, dan PJ Gubernur DKI Jakarta, yang disitulah terjadi kehebohan teman-teman. Yang sebenarnya kehebohan terjadi karena asesmen dari FIFA belum dilakukan, namun pejabat dari 3 menteri dan 1 PJ Gubernur di DKI Jakarta menyatakan JIS perlu direnovasi, belum layak untuk diajukan ke FIFA. Dan justru seperti diketahui bahwa asesmen FIFA baru akan dilakukan besok hari teman-teman ya. Sekarang hari Kamis. Jadi besok adalah tanggal 28 Juli 2023. Menurut informasi dari PSSI sendiri bahwa asesmen dari FIFA baru akan dilakukan besok tanggal 28 Juli 2023. Kemungkinan salah satunya adalah venue JIS yang memang merupakan venue baru ya teman-teman, yang waktu persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 belum masuk ke dalam list untuk venue penyelenggaraan Piala Dunia teman-teman ya. Dan dari 6 venue penyelenggaraan Piala Dunia yang sempat dulu dipersiapkan, salah satu yang tidak bisa menyelenggarakan adalah Stadion Utama GBK teman-teman ya, yang seperti kita ketahui bahwa pada bulan November yang akan datang GBK sudah di-booking untuk penyelenggaraan konser internasional penyanyi mancanegara yang bertepatan dengan akan diadakannya Piala Dunia U17 maksud saya, yang menyusul ya karena durian runtuh dari batalnya Peru sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Nah, maka oleh karena itu JIS menjadi alternatif untuk venue Piala Dunia U20, salah satunya U17 maksud saya. Salah satunya menggantikan dari GBK. Nah, teman-teman, setelah polemik yang cukup ngehit kemarin, Ruda TPM sudah 2 kali berkunjung dan ini adalah kunjungan ketiga teman-teman. Dan praktis sampai hari ini di sekitar JIS belum ada perubahan apa-apa teman-teman. Drainase dan jalur pedestrian belum ada tindak lanjut teman-teman untuk revitalisasi dari jalur pedestrian. Berikut median jalan juga masih seperti peninjauan pertama kita dulu. Ini di pertigaan Jalan Sunter Permai dan Jalan Baru Ancol Selatan. Ada beberapa rute JIS, ada JIS 3, ada 12P yang sedang melewati rute ini, dan Senen
koridor 14 ya teman-teman. Padahal Rudat FM sengaja datang kembali ke sini untuk ketiga kalinya dalam rangka ingin melihat perkembangan apa yang sudah dilakukan menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U17, yang dimana besok adalah rencananya akan ada asesmen atau peninjauan dari FIFA untuk kemungkinan salah satunya adalah JIS, di mana JIS merupakan salah satu venue baru yang akan diajukan menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17 selain venue yang lain, teman-teman. Seperti diketahui bahwa ada Stadion Manahan, ada Stadion GBLA, Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, ada Gelora Bung Tomo di Surabaya, ada Iwayan Dipta di Denpasar, ada juga Jakabaring di Palembang. Nah, GBK yang berhalangan, yang kemungkinan akan diajukan adalah JIS, namun sepertinya belum ada tanda-tanda pemerintah DKI ataupun yang berkompeten di sekitar JIS masih seperti biasanya. Namun di bagian selatan memang ada peningkatan level jalan, teman-teman, dan pelebaran yang mengarah ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, teman-teman ya. Nantinya mengarah ke Danau Sunter Utara. Namun praktis di sekitar JIS-nya sendiri masih seperti ini, teman-teman. Jalur pedestrian masih tidak ada, boleh dikatakan ya, karena terdampak dari peningkatan level jalan dan pelebaran. Median jalan juga demikian halnya. Baik, coba kita juga ingin melihat di sisi utara yang terkait dengan stasiun sementara KAI Komuter JIS, teman-teman. Sudah adakah perubahan atau masih seperti sebelum-sebelumnya yang memang dijadwalkan baru beroperasi di tahun 2024 ya. Cukup lama. Jadi kemungkinan memang tidak bisa lebih dipercepat karena memang mungkin timeline-nya memang PT KAI, saya kurang tahu apakah terkait pendanaan atau hal lain, baru bisa dioperasionalkan atau diselesaikan stasiun sementaranya atau peron yang sudah ada saat ini baru tahun 2024. Nah, teman-teman, saya sudah berada di pintu barat JIS, semacam pintu masuk atau entry pass untuk VVIP, Special Entrance ya, teman-teman. Nah, kemarin juga Pemprov DKI sudah menyatakan bahwa di depan saya ini adalah salah satu aset DKI juga, Pemprov DKI, yaitu bakal ITF Sunter, teman-teman ya, yang berpagar di seberang dari jalan ini, berpagar seng, yaitu bakal fasilitas intermediate treatment facility, semacam fasilitas pengolahan sampah lanjutan, yang outputnya ada salah satunya adalah tenaga listrik, yang waktu itu sempat di groundbreaking oleh Bapak Anies di awal-awal kepemimpinan dengan kerjasama vendornya adalah dari investor, berikut vendornya adalah dari Finlandia, teman-teman. Namun di tengah jalan karena ada pandemi COVID, vendor yang akan bekerja sama dengan Jakpro saat itu batal melanjutkan kerjasamanya, menarik diri dan reorientasi bisnis menjadi kepentingan yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini Jakpro belum menemukan mitra kembali yang akan menjadi investor dari ITF Sunter tersebut, dan dikabarkan PJ Gubernur justru membatalkan proyek ini. Dan terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 dikabarkan akan menjadi salah satu extension atau tambahan area parkir, teman-teman, untuk JIS. Nah, sampai saat ini pun saya lihat belum ada kegiatan yang menunjukkan bahwa tempat ITF Sunter akan dijadikan tempat parkir, dan saat ini pun masih sepi-sepi saja, teman-teman ya. Dan kita mengamati juga ke arah Lambarat, belum ada perubahan yang berarti. Seng project masih terpasang, belum ada penyesuaian atau akselerasi terhadap
landscape yang berada di sekitar JIS yang akan mendukung rencana untuk event Piala Dunia U17. Sementara waktu terus bergulir ya teman-teman. Waktu terus berjalan, bisa-bisa kalau memang diajukan tidak akan cukup waktu untuk dilakukannya pembenahan teman-teman ya. Ini suasana di saluran air yang mengarah ke Danau Cincin teman-teman, di sebelah barat JIS. Dan jalur pedestrian di tempat ini pun belum terbangun teman-teman ya. Padahal sudah memasuki awal Agustus. Biasanya kan proyek-proyek pemerintah di awal-awal tahun, sekitar semester pertama di kuartal kedua, biasanya sudah mulai berjalan ya, tender sudah berlangsung dan eksekusi di lapangan sudah dimulai. Namun sampai saat ini saya lihat proyek yang terkait dengan jalur pedestrian juga belum terlihat teman-teman ya. Sayang sekali akselerasinya sudah masuk ke semester 2, namun belum terlihat tanda-tanda untuk revitalisasi jalur pedestrian di sekitar JIS. Ini visualisasi JIS dari sisi barat teman-teman. Kemudian ada RAM yang mengarah ke Plaza RAM Barat. Nah, ini penampakan bakal atau calon lokasi dari ITF Sunter, Intermediate Treatment Facility Sunter, yang waktu itu akan direncanakan dibangun di sini teman-teman, sebuah fasilitas pengolahan sampah lanjutan yang menghasilkan outputnya adalah energi listrik yang dioperasionalkan oleh Jakpro bekerjasama dengan salah satu mitra dari luar negeri waktu itu, dari Finlandia ya teman-teman. Namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan karena pandemi COVID, sehingga Jakpro kesulitan untuk mencari mitra lanjutan teman-teman ya. Sehingga dikabarkan akan menjadi PJ Gubernur memutuskan di beberapa waktu lalu akan dijadikan sebagai extension untuk lapangan parkir JIS. Namun sampai saat ini saya lihat belum terlihat upaya untuk proyek tersebut. Penampakan pintu masuk menuju parkir teman-teman dari sisi utara barat yang mengarah ke arah timur ya. Plaza Timur yang menjadi tempat parkir kendaraan, pengunjung, kemudian ada media, ada official melewati pintu yang berada di sebelah barat ini teman-teman. Ini pemandangan di sebelah utara JIS teman-teman, yang mengarah kepada peron atau stasiun sementara KAI Komuter JIS. Di tampak latar belakang sebenarnya sudah terlihat ya peron yang sudah terbentuk di sebelah utaranya, segmen utaranya. Memang agak tricky juga teman-teman ya, karena di sini ada kurang lebih 4 jalur ya, jadi double track. Sementara yang biasanya di Jabodetabek adalah hanya 2 ya, ini double track jadinya teman-teman. Jadi 4 lajur ya, jalur yang lebar yang bila mana terbentuk atau dioperasionalkan juga stasiun JIS, artinya memang membutuhkan JPO yang terhubung ke Plaza RAM Timur ya teman-teman, Plaza Timur atau ke arah RAM Timur dari JIS. Coba kita agak mendekat teman-teman, seperti apa penampakan di arah timur dan sebelah utara JIS. Kalau saya lihat belum ada kegiatan baru ya. Ini adalah jalan akses kemungkinan untuk dijadikan ke arah stasiun sementara JIS ya teman-teman. Ini pemandangan lain dari sisi utara JIS teman-teman, yang mengarah ke stasiun sementara JIS. (12P) Pegangsaan 2 menuju JIS dan sebaliknya teman-teman. Berputar di pintu barat JIS di Jalan Sunter Permai Raya.
Ada Tanjung Priuk, Dusun Kemayoran, melewati JIS juga teman-teman. Jak. Suasana perlintasan KAI komuter teman-teman di Jalan Sunter Pemei Raya dari stasiun kota menuju ke Tanjung Priok. Jadi kalau melihat alur dari rute KAI komuter dari kota menuju ke Tanjung Priok berada di sebelah jalur kanan teman-teman. Artinya peron yang berada di sebelah utara JIS yang saat ini sudah terlihat adalah rute dari Tanjung Priok menuju ke kota ya teman-teman, di arah paling utara, jalur paling utara. Sementara yang menuju ke arah Tanjung Priok berada di kedua dari utara, dari jalur double track ini teman-teman. Nah di depan teman-teman ada penampakan KAI komuter juga dari arah Tanjung Priok menuju ke kota, berada di rel atau jalur paling utara. Artinya peron yang sudah terbangun adalah untuk mengakomodir rute dari Tanjung Priok menuju ke kota ya teman-teman. Nah ini penampakannya. Coba kita agak mendekat untuk melihat calon peron stasiun KAI JIS yang saat ini sudah tampak, namun kalau saya lihat masih berupa bangunan peron sederhana ya teman-teman. Di sisi selatannya belum terlihat ada bangunan untuk peron yang lain ya teman-teman, selain di sisi utara yang sudah terlihat ini. Ini persis dari sisi utara JIS teman-teman. Ada signboard Jakarta International Stadium. Proyek yang berada di sebelah utara dari rel kereta api adalah jalan akses menuju tol pelabuhan teman-teman yang sedang konstruksi. Baru terbangun beberapa tiang. Di depan saya ada Kampung Susun Bayam, merupakan rekonstruksi dari Kampung Bayam yang menjadi lebih baik penampakannya. Terdiri dari 3 blok bangunan ya, dan 4 lantai teman-teman ya. Jadi kampung yang sebelumnya berada di sekitar rel kereta api sebelah utara JIS terdampak pembangunan JIS pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2022 direkonstruksi dalam bentuk bangunan 3 blok 4 lantai teman-teman, menjadi hunian baru bagi warga Kampung Bayam dengan nama baru adalah Kampung Susun Bayam. Nah ini teman-teman, Jakarta International Stadium, sebuah bangunan yang sangat besar di Jakarta Utara, luar biasa besar. Menjadi ikon baru di Jakarta Utara yang kita ketahui Jakarta Utara
image kan di waktu-waktu yang lalu adalah tempat-tempat yang kurang favorable untuk dikunjungi teman-teman. Dengan adanya JIS semoga menjadi image baru ya. Tidak ada lagi kawasan-kawasan yang kurang favorable untuk dikunjungi. Karena sebenarnya di Jakarta Utara juga sebenarnya harus ada Ancol. Namun sejauh ini Ancol belum berdampak pada perubahan di sekitar Jakarta Utara, dan hal ini perkampungannya. Image tersebut masih melekat di Jakarta Utara sebagai kawasan yang kurang favorable untuk dikunjungi. Mudah-mudahan ya dengan adanya Jakarta International Stadium dan Jakarta International E-Prix Circuit yang berada di Ancol bagian timur akan mengangkat secara perlahan image dari Jakarta Utara menjadi lebih baik. Berikut juga dampak dari ekonominya teman-teman ya. Bila mana ada event-event yang besar seperti di JIS nantinya ke depan tentu saja diharapkan dapat menjadi sumbangsi untuk keterlibatan masyarakat dalam ekonomi, misalkan UMKM ya teman-teman, penyedia makanan, penyedia akomodasi dan lainnya, termasuk juga mungkin nanti ada hotel-hotel baru ya teman-teman untuk support dari akomodasi yang bila mana event-event besar dilakukan di JIS teman-teman ya. Nah itu teman-teman penampakan dari peron sementara, peron stasiun sementara maksud saya dari Jakarta International Stadium, KAI Komuter, rute dari Ancol menuju dari kota menuju Tanjung Priok atau Tanjung Priok menuju kota sebaliknya. Peron di utara adalah kalau saya lihat adalah rute dari Tanjung Priok menuju kota. Jadi segmen utara ya. Sementara di segmen kedua atau jalur kedua dari rel yang berada di depan saya adalah jalur menuju dari kota menuju ke Tanjung Priok.